Seperti biasa, saya akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky ini kelihatannya ada euforia baru lagi ya, karena ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini yang melalui akun Twitternya dan kemudian juga melalui jumpa pers menyatakan bahwa DPR itu tidak akan melakukan rapat paripurna untuk pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Ini artinya mereka juga menyatakan bahwa untuk Pilkada kali ini mereka mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan putusan Partai Buruh dan Partai Gelora. Begitu juga dengan KPU, sikapnya juga sama, mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Apa karena melihat eskalasi aksi di Jakarta dan berbagai daerah yang makin melebar dan membesar itu ya, Bung Rocky? Ya, eskalasi pasti akan bertumbuh tuh, apalagi kalau dinyatakan bahwa sidang paripurna itu ditunda atau mungkin dibatalkan. Penundaan dalam bahasa Latin, setiap penundaan di dalamnya bersembunyi kejahatan. Jadi sebetulnya sangat mungkin rejim membaca keadaan lalu memutuskan untuk menunda, dan penundaan itu mungkin untuk buying time, untuk mengukur sejauh mana sih mahasiswa, masyarakat sipil, buruh itu mampu bertahan dalam demo 3-4 hari ini kan. Jadi tetap ini ada semacam kalkulasi, tetapi di ujung kalkulasi ini pasti negara akan kalah, karena kita mulai melihat ada semacam psikologi deja vu, artinya mengulangi apa yang pernah terjadi di 98. Mahasiswa dan dosen-dosen setiap hari dalam 1 tahun ini membicarakan apa itu 98, dan anak-anak mahasiswa yang baru masuk ke fakultas tahun lalu tahu bahwa mereka sebetulnya ada di dalam semangat yang sama untuk mengalami secara otentik, secara fenomenologis peristiwa perubahan politik, dan momentum itu akhirnya terbuka dengan peristiwa MK hari ini. Jadi kelihatannya sejarah itu bukan sekedar berulang, tapi sejarah itu meningkatkan frekuensi kecemasan publik bahwa kalau 98 sudah pernah terjadi, kenapa sekarang keputusan MK itu yang harusnya diterima oleh DPR justru dibatalkan, dan itu penanda bahwa Jokowi tetap ingin mengendalikan kekuasaan kan. Jadi kebengisan Raja Jawa ini dalam versi Bahlil itu terbaca melalui penolakan dia terhadap kemungkinan Indonesia itu ditumbuhkan melalui akal sehat, melalui deliberatif demokrasi. Jadi mahasiswa yang belajar di era Jokowi justru mengingat-ingat bahwa seharusnya Jokowi tidak boleh lagi menghalangi ekspresi bebas, tidak boleh lagi mempraktekkan nepotisme, tidak boleh lagi menjalankan politik dinasti. Tapi semua itu justru yang dilanggar Jokowi. Jadi mahasiswa tadi balik lagi pada istilah Perancisnya deja vu, artinya yang semacam ini kayaknya pernah ada di masa lalu dan mau diingat.